awwahaun fi muru'ati. Orang yang tidak punya pendapatan terutama halal terhina kehormatannya. Tentu ini bukan bicara oh kalau begitu orang miskin terhina Ustaz, bukan. Tetapi ini adalah motivasi agar orang semuanya bekerja. Karena orang yang berhasil teman-teman sekalian, orang yang sukses itu dari sisi ekonomi pun sama waktunya sama kita. 24 jam sama nggak? Atau orang kaya itu waktunya 27 jam? Enggak. Sama punya dua mata enggak? Sama punya dua tangan, dua kaki, sama lahir dari rahim seorang ibu, sama bernafas juga dari hidung. Kenapa mereka bisa, kenapa kita enggak bisa? Al-malas. Apa kata Umar? Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, statement yang sangat menarik dari bahasa beliau. Beliau mengatakan, inni la'ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh. Saya pernah lihat orang, saya kagum dengan penampilannya. Oke banget penampilannya. Tampan, bersih, berwibawa. Kata Umar, فَإِذَا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لَا عَمَلَ لَهُ سَقَطَ مِنْ عِينِ. Tapi pada saat saya tanya, ada kerjaannya enggak? Ada bisnis yang dia kembangkan enggak? Ada kreativitas yang dia lakukan untuk punya pendapatan? Kalau dikatakan tidak ada, maka jatuh dia dari mataku. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita yakini sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak ada berhak disembah kecuali Dia. Dan kita jadi faham tujuan hidup kita di muka bumi ini untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Kita juga punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Sehingga di dunia ini selama kita melalui roda kehidupannya akan selalu merasa bahagia dan puncaknya di akhirat nanti mendapatkan balasan surga yang abadi. Dan ini nikmat yang tentu tidak terhingga, yang harusnya setiap muslim selalu memujinya. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa hadir dalam majlis ilmu seperti ini untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada nikmat kesehatan, mungkin yang punya pasangan, menikmat pasangan, keturunan, pekerjaan dan segala macam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmati selama itu halal dan juga bersyukur kepadanya. Dan kalimat syukur Allah rangkaikan dengan dua kata saja, Alhamdulillah. Semua lisan kita sangat mudah untuk mengucapkan, maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada penutup para nabi dan rasul. Tiada lagi nabi dan rasul setelahnya. Satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara nabi-nabi sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya. Kalau mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas langsung 10 rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah mencakup pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan berdebah di ini karena ini pekan pertama atau tepatnya pekan terakhir sebenarnya ya. Rabu terakhir di bulan ini, maka kita membahas dosa-dosa besar. Karena sebenarnya jadwalnya pekan pertama, kedua dosa besar, pekan ketiga inspirasi hijrah, pekan keempat tanya jawab. Biasanya di pekan kelima ini kami isi dengan tanya jawab atau materi pengajian. Maka kali ini saya memilih untuk mengisi materi pengajian dan malam ini dosa besar yang kita bahas adalah mencari pendapatan tapi dengan tujuan untuk sombong dan berbangga-bangga. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, saudaraku Siman, hadis ini dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib Tarhibnya dan dikuatkan oleh Syekh Albani dengan disahihkan hadis ini dengan sanad sahih di ghairihi dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib. Tepatnya disebutkan dalam kitab jual beli di nomor hadis 1692.
Hadisnya berbunyi dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seseorang yang sempat melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Dan para sahabat Nabi melihat kerja kerasnya orang itu dan semangatnya. Karena dia sampai keringatan, dia memikul barang-barang dagangannya, dia berusaha untuk bekerja dengan semangat. Faqalu, maka para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau kana hadha fi sabilillah. Andai saja orang yang seperti ini, yang semangat luar biasa untuk mencari pendapatan, bekerja keras sampai keringatan, memikul barang-barangnya, itu dihitung seperti orang yang berada di jalan Allah. Maksudnya mendapatkan pahala. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Ketahuilah kalau seandainya orang yang kerja keras ini, tujuannya untuk membiayai anaknya yang masih kecil, supaya terpenuhi kebutuhan anak dia yang merupakan amanah dari Allah, maka dia dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Dan kalau dia juga bekerja seperti ini, keringatan, semangat, terus saja mencari pendapatan untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua, maka juga dianggap dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fisabilillah. Dan kalau dia keluar tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dia pribadi, maka dia juga di jalan Allah. Kemudian penutupan hadisnya ini akan jadi bahasan kita dan saksi bahasan kita di garis bawahi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau seandainya orang seperti ini keluar mencari pendapatan tujuannya untuk riya, untuk pamer, dan juga sombong, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang ini berarti berada di jalan syaitan. Kalau di jalan syaitan berarti menuju kemana? Ke neraka. Berarti kita lihat di sini ada dua bagian hadis. Kalau orang itu bekerja tujuannya mencari nafkah untuk dirinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, tentu kalau anak maksud dalamnya adalah juga istri, dia membiayai kebutuhan-kebutuhan ini semua dari rezeki halal, maka itu pahalanya sangat melimpah. Tapi kalau dia cari pekerjaan, jabatan, pendapatan, semua ini tujuannya untuk riya, pamer, ya, pamer kekayaan, pamer jabatan, atau mufakharatan, sombong, menganggap remeh orang lain, maka berarti dia berada di jalan syaitan yang berarti akan membawanya menuju ke jalan neraka. Berarti ada dua bagian. Kalau bekerja ya, untuk keluarga, untuk diri kita, dan tujuannya hanya itu saja, sampai ajal datang, maka semuanya pahala. Tapi kalau dia keluar, cari jabatan pekerjaan, justru untuk berbangga-bangga, justru untuk sombong dan menjatuhkan orang lain, maka dia berdosa. Nah, saksi bahasan kita adalah penutupan hadis ini. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian, kajian kita ini bermula dulu dengan bagaimana gambaran Islam tentang seharusnya seseorang muslim itu bekerja keras mencari pendapatan. Apakah memang ada motivasi dalam Islam yang berhubungan dengan masalah ini? Apakah itu akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Dan Islam sangat membenci pengangguran, malas, ya, mengemis. Semua itu dilarang dalam Islam. Semua itu dilarang dan terlalu banyak dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan masalah ini. Akan kita sebutkan beberapa statement kaum salaf berhubungan dengan masalah itu. Tapi kita akan mulai dalil tentang masalah pentingnya seseorang itu bekerja, terutama kaum laki-laki. Karena kita memang disuruh mencari rezeki untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Bermula dari surah Al-A'raf ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq."
Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah. Artinya, katakan hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan atau melarang apapun yang Allah sudah keluarkan untuk hamba-hambanya nikmati, makanan, minuman, ya, pendapatan, rumah, kendaraan, pakaian. Siapa yang mengatakan itu haram? Sementara Allah sudah siapkan untuk perhiasan bagi hamba-hambanya dan juga thayyibat minar rizq. Semua yang bagus-bagus, yang berkualitas selama halal boleh dinikmati. Maka Allah mengatakan, katakanlah pendapatan-pendapatan seperti itu menikmati sesuatu yang halal untuk orang-orang beriman di dunia dan juga orang kafir akan mendapatkan di dunia, namun di akhirat khusus untuk orang-orang beriman saja. Jadi orang beriman kalau mereka bekerja mencari nafkah, mereka bisa nikmati di dunia, mereka makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, pakai pakaian yang nyaman, kendaraan, rumah segala macam. Islam tidak pernah batasi pendapatan penganutnya. Boleh dia menjadi orang paling kaya, orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang paling bagus prestasi di lembaga pendidikannya, boleh saja. Tidak dilarang, selama itu halal. Gitu kan? Dan dia bisa nikmati di dunia, di akhirat juga kalau dia niatkan itu. Bukan untuk sombong, akan menjadi sumber pahala dan derajat yang tinggi di surga. Maka Allah mengatakan, katakanlah itu untuk orang-orang beriman di dunia dan di akhirat khusus untuk mereka saja. Akan mendapatkan balasan yang sempurna di surga nanti. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar mencari rezeki. Menyebar di muka bumi. Terutama bagi kaum laki-laki dalam surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi layak untuk dipijaki, ditinggali, diambil hasilnya, dicocok tanami, dibangun atasnya. Maka makanlah dari rezeki yang bisa didapatkan di sana dan ketahuilah kalian akan kembali kepada Allah. Juga dalam surah Jum'ah ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah selesai sholat Jumat, kata Allah, atau selesai sholat, maka menyebarlah di muka bumi. Bukan sholat Jumat saja ya, semua sholat, kalau sudah selesai sholat, menyebarlah di muka bumi. Untuk mencari karunia Allah. Dan ikutkan kegiatan kalian itu banyak mengingat Allah. Artinya hati-hati dengan lupa kepada Allah yang terjerumus pada yang haram. Agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, "Li'an ya'khudha ahadukum abhulah." Ketahuilah seseorang di antara kalian wahai kaum muslimin mengambil potongan-potongan tali bersamanya. Thumma ya'til jabal. Lalu dia mendatangi gunung. Thumma ya'ti bihizmatin min hatab. Kemudian dia mengambil potongan-potongan kayu kering, ranting kering. Fayabi'aha. Kemudian dia menjualnya. Dia mengikat dengan tali tadi yang dia bawa. Lalu dia pikul di pundaknya. Dia bawa ke pasar, dijual. Fayastagni bithamaniha. Kemudian dia mulia. Bisa memenuhi kebutuhannya dari nilai jual ranting kering itu. Khairun lahu min an yas'alan nas. Akan lebih baik baginya daripada dia mengemis kepada orang. A'tauhu au mana'u. Baik orang-orang memberikan atau orang menolaknya. Dan kita lihat bagaimana statement banyak sekali di antara salafus salih. Saya ingin mulai dengan penyampaian yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim alaihissalam. Ini seorang nabi, walaupun beliau tidak masuk dalam hitungan 25 nabi dan rasul, tetapi disebutkan dalam Al-Quran namanya surah Luqman, ada Luqman ya. Luqman alaihissalam berkata kepada anaknya dalam satu riwayat, "Ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal." Selalu cari pendapatan halal. Jangan pernah malas, jangan pernah mengemis, bekerja, cari pendapatan tapi halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang meninggalkan pendapatan bekerja yang halal itu kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 permasalahan.
Yang pertama kata Luqman, rikkatun fidinihi, lemah agamanya. Orang yang tidak punya pendapatan, malas, pengangguran, agamanya lemah. Bisa dibeli ya, dengan sebungkus makanan, dengan pakaian, pindah agama. Agamanya lemah. Tapi di saat kita punya pendapatan, punya pekerjaan, agamanya kuat. Maka yang paling pertama musibah yang datang kepada orang yang malas dan tidak punya pendapatan, lemah agamanya, lemah keyakinannya. Yang kedua, kata beliau, au dha'fun fi aqlihi, atau akalnya lemah. Akal juga bisa lemah. Lihat orang-orang yang pengangguran itu, bertahun-tahun pengangguran, cuma nunggu pemberian orang, mengemis pada orang lain. Dia tidak akan punya banyak ide. Kaku, vakum, gak bisa buat apa-apa. Kalaupun diajak diskusi, otaknya tidak akan bisa berpikir. Karena memang dia tidak bergerak, tidak berusaha. Duduk di pinggir jalan, hanya sibuk dengan meja caturnya, dan bertahun-tahun begitu terus. Ngobrol, yang penting minum kopi, 1 gelas cukup, gak masalah. Sama temannya tidak bekerja, bahkan kadang-kadang ganggu orang. Saya tidak tinggung siapapun, ini saya cuma kasih contoh secara umum. Ya. Tapi memang umumnya orang seperti ini kata Luqman, dha'fun fi aqlihi. Beda dengan orang yang berusaha kerja di sini, walaupun dia misalnya tidak bisa lanjutin kerja, dia buat melamar di tempat lain, dia berusaha berpikir bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana membiayai keluarganya, maka otaknya itu bergerak. Maka tidak lemah dia secara akal. Karena biasa menghadapi permasalahan-permasalahan lalu mencari solusinya. Yang ketiga, awwahaun fi muru'ati. Orang yang tidak punya pendapatan terutama halal terhina kehormatannya. Ya. Kalau dia miskin, dia susah, maka bisa saja dihina kehormatannya. Ya. Kemudian kata beliau, tentu ini bukan bicara oh kalau begitu orang miskin terhina Ustaz, bukan. Tetapi ini adalah motivasi agar orang semuanya bekerja. Karena orang yang berhasil teman-teman sekalian, orang yang sukses itu dari sisi ekonomi pun sama waktunya sama kita. 24 jam sama nggak? Atau orang kaya itu waktunya 27 jam? Enggak. Sama punya 2 mata nggak? Sama punya 2 tangan, 2 kaki, sama lahir dari rahim seorang ibu, sama bernafas juga dari hidung. Mereka nggak punya ekstra hidung di kepalanya supaya bisa nafas lagi tambahan enggak. Kenapa mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Al-malas. Ya, karena malas, nggak mau berkembang, terus saja mau begitu. Jadi bisa terhina. Ya. Dan kata beliau, wa'adzam min hadza, yang lebih parah daripada itu. Bagi orang yang tidak mau mengelola pendapatannya atau mau mencari pendapatan tambahan supaya dia bisa lebih mulia, istighfafun nasu bihi. Orang akan anggap remeh. Apa kata Umar? Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, statement yang sangat menarik dari bahasa beliau. Beliau mengatakan, inni la'ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh. Saya pernah lihat orang, saya kagum dengan penampilannya. Oke banget penampilannya. Tampan, bersih, berwibawa. Kata Umar, fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lahu saqata min 'aini. Tapi pada saat saya tanya, ada kerjaannya enggak? Ada bisnis yang dia kembangkan enggak? Ada kreativitas yang dia lakukan untuk punya pendapatan? Kalau dikatakan tidak ada, maka jatuh dia dari mataku. Enggak punya penilaian. Ya. Begitu juga diingatkan oleh Qais ibn Asim rahimahullah. Pada saat beliau mau wafat, seorang ulama di masanya, dia mengumpulkan anak-anaknya sambil dia memberikan nasihat begini. Alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus mencari pendapatan, punya harta, ya, dan mengelolanya dengan baik. Fa innahu mambahatul karim. Karena dia adalah sumber yang baik. Punya pekerjaan, punya pendapatan, mulia. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah buka pintu mengemis. Fa innahu akhiru kasbar rajul. Karena dia adalah pendapatan terakhir bagi seseorang. Kalau betul-betul usaha kita sudah bangkrut, kita nggak bisa lagi makan pada hari itu kecuali minta, maka di saat itu kita minta. Dan perlu teman-teman tahu, terutama kaum laki-laki di sini. Ya, Nabi SAW dalam banyak hadis beliau yang mulia
beliau melarang umatnya terutama dari kalangan laki-laki itu untuk meminta sesuatu selama masih punya bekal makan walaupun 1 kali sehari. Kalau kita masih punya bekal untuk makan sehari nggak boleh ngemis. Mau kerja, cari pendapatan mulia, bukan ulurin tangan. Dan ingat hadis Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu afaf, kemuliaan. Dia mau punya pendapatan tapi dari hasil kerjanya, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta sama orang, kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Ya, ini jelas sekali dalilnya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga berkata, la khaira fiman la yatlubul mal. Tidak ada penilaian positif dan baik bagi seseorang yang tidak bekerja mencari pendapatan. Malas, pengangguran, gak boleh dinilai baik. Ini kata Sa'id bin Musayyib. Ini ulama besar kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau antum baca Sa'id bin Musayyib, ini ulama besar. Beliau mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak cari pendapatan. Yaqdi bihi dainah, yang dia bisa bayar utang-utangnya dari pendapatan itu. Wa yasunu bihi irdah, dia jaga kemuliaannya, ya, nama baiknya. Wa yaqdi bihi thimamah, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalau dia mati, taraka mirasan liman ba'dah, dia bisa tinggalkan warisan buat anak cucunya. Selama hidup terpenuhi, meninggal juga tinggalkan baik untuk anak cucunya. Ya. Jadi pendapatan itu luar biasa dalam Islam. Ya. Saya pernah menyusun teman-teman sekalian sebuah tema. Tema itu saya judulkan Islam dan Kekayaan. Di situ kami sebutkan 40 alasan secara agama kenapa kita harus punya pendapatan. Kenapa kita harus mengejar menjadi orang yang mampu dan punya pendapatan. Dan banyak sekali syariat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan masalah pendapatan. Ya, itu mungkin ada pertemuan tersendiri. Kemarin sempat kalau tidak salah tablik akbar waktu itu ya, kita di Jawa Timur. Dan itu insya Allah sudah diangkat di YouTube kami, bisa lihat Islam dan Kekayaan. Cukup banyak sekali. Ya, di antaranya haji, zakat. Itu kan memang dikatakan bagi yang mampu. Tapi jangan antum mengatakan, oh saya kan tidak mampu. Udahlah, saya nggak usah pikirin zakat. Gak apa-apa, saya jadi mustahik aja terus penerima zakat. Enggak, antum harus dobrak diri antum, harus kapan saya bisa menjadi muzaki, saya mengeluarkan zakat. Jangan terus menerima dari orang, mohon kepada Allah dan berusaha. Dan seorang penyair Arab mengatakan, manjadda wajad, yang berusaha pasti akan dapat. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Begitu juga dengan haji, jangan bilang, oh saya tidak mampu jadi nggak usah pikirin haji. Enggak, targetkan bagaimana sebelum meninggal harus bisa haji. Dan innamal a'malu binniyat, Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Kalau antum niat, ya sudahlah saya nggak mampu, nggak usah pikirin zakat, nggak usah pikirin haji. Ya sudah sesuai dengan niat antum. Enggak, saya harus haji, saya harus zakat, saya harus maju, saya harus punya perusahaan, saya harus bisa biaya keluarga saya harus begini dan begitu. Allah kasih nanti. Innamal a'malu binniyat, semua yang sesuai dengan itu. Udah deh saya bekerja begini, pendapatan saya 2 juta, udah gini aja deh, enggak apa-apa sampai tua. Ya udah dikasih sampai tua begitu. Kan? Baik, selanjutnya Nabi SAW sendiri dalam riwayat Imam Ahmad memerintahkan kita semua agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran, kekurangan, keterhinaan. Kata beliau dalam hadis yang sahih ini, ta'awwadhu, selalu minta perlindungan kepada Allah minal fakri, dari kemiskinan, wal killati, kekurangan, wadzillati, dan keterhinaan. Dan beliau mengingatkan juga ya dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, Allahumma inni a'udzubika minal ju', ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai aku kelaparan, maksudnya tidak punya pendapatan. Fa innahu bi'sal daji', ya artinya karena itu adalah seburuk-buruk keadaan. Dan juga beliau mengajarkan kita semua umatnya doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai aku putus asa dan juga malas. Wal jubni wal bukhul, aku pengecut, jadi pengecut dan juga pelit. Wa ghalabati daini wa qahri rijal, dan dikuasai, terlilit utang dan dikuasai oleh orang-orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu kali teman-teman sekalian beliau
Beliau pada saat itu pernah masuk ke dalam masjid selepas Jumat, menemui ada sebagian orang duduk. Ada sebagian orang lagi duduk selepas Jumat. Ditanya oleh Umar, kenapa kalian duduk di sini? Mereka bilang, kami orang yang bertawakal kepada Allah. Saya sudah tunggu saja, kalau ada orang kasih makanan, makan. Kalau tidak ya sudah. Lalu Umar marah sama mereka. Umar mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian sampai menghardik mereka. Janganlah seseorang di antara kalian berkata, saya duduk di sini dan bertawakal kepada Allah, sementara dia tidak berbuat apa-apa. Dan dia sangat tahu, Allah sudah mencatatkan bahwasanya tidak mungkin langit menurunkan emas dan perak. Dia harus bekerja. Lalu beliau suruh keluar. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menerapkan hal yang sama karena mendengarkan riwayat Umar di Mekah juga dia pernah menegur beberapa anak-anak muda muslim yang kumpul-kumpul di masjid dan tidak bekerja. Ya, kemudian beliau menegurnya sambil mengatakan, keluarlah dan carilah pendapatan, berkreasilah, ya, kreatiflah, dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Jadi kalau kita mau bahas ini butuh pertemuan panjang ini. Ya, biasanya kalau bahas tentang masalah motivasi kerja, etos kerja, ini butuh waktu yang cukup panjang. Tapi ini insya Allah mewakili pentingnya seseorang muslim peduli dengan masalah pendapatannya. Nah, dalam mencari pendapatan ini teman-teman sekalian, kita sudah dengar tadi motivasinya dalam Islam. Kita disuruh cari rezeki dan tidak ada batasannya. Yang penting kita poinnya halal dan jangan lupa hak-hak Allah seperti mengeluarkan zakat yang wajib dan sedekah yang sunnah. Maka kita harus perhatikan teman-teman sekalian, dalam mencari pendapatan dua hal. Yang pertama jauhi yang haram dan yang kedua bahasan kita. Jangan karena sombong dan untuk berbangga-bangga. Karena nanti pendapatannya malah jadi masalah buat dia. Kita bahas dulu masalah tidak bolehnya ada pendapatan yang haram. Ya, cukup banyak dalil yang memerintahkan kita untuk makan, minum, cari pendapatan yang halal ya. Cukup banyak. Di antaranya surah Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang beriman makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Juga dalam banyak ayat Allah mengatakan halalan thayyiba, yang halal dan juga yang berkualitas. Ya, bahkan dalam Islam boleh ikhwan dan akhwat sekalian, antum masuk ke satu supermarket atau toko buah, ada anggur nilainya 200.000 kualitas A, ada anggur kualitas B harganya 100.000. Kita mampu beli yang 200.000, beli yang 200.000. Kalau diniatkan untuk menikmati apa yang Allah kasih boleh, gak masalah. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Nih saya beli anggur yang paling bagus, enggak, bukan. Memang kita beli karena Allah memberikan kita rezeki. Itu masuk dalam konsep halalan yang dibolehkan, thayyibah, berkualitas. Jadi boleh, tidak ada masalah. Kita boleh pada saat kita butuh makan makanan terbaik, beli pakaian terbaik. Kita memiliki rumah yang luas, kendaraan yang bagus. Bukankah Nabi SAW mengatakan kebahagiaan itu justru ada di 4. Istri yang solehah, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, tetangga yang baik. Dan justru penderitaan dan kesesaran ada di 4. Istri yang durhaka, rumah yang sempit, kendaraan yang sulit, dan tetangga yang buruk. Tidak ada motivasi kita untuk itu. Tidak ada larangan dalam Islam. Jangan selalu salah dalam pemahaman kata-kata zuhud. Saya mau zuhud aja Ustaz. Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia untuk akhirat. Salah. Akhirnya bajunya compang-camping, ya, pakai kaos kaki robek, ya, misalnya penampilannya kumuh. Ini dari mana dalilnya? Dari mana dalil syariatnya mana? Nabi SAW pernah melihat ada satu orang di masjid, ini sahabat, berantakan penampilannya. Lalu kata Nabi SAW, pertanyaan pertama, kau punya harta enggak? Dia bilang ada ya Rasulullah. Orang ini sebutin, saya punya unta, saya punya domba, saya punya kuda. Kata Nabi SAW, berarti nikmat besar Allah. Dia kan ada nikmat Allah pada dirimu. Karena itu pada masa itu adalah harta yang besar. Seperti orang punya beberapa kendaraan di masa kita sekarang. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa enggak nampak? Gitu kan? Allah mau kita pakai baju bagus, Allah mau kita berpenampilan rapi, Allah mau kita wangi, Allah mau kita bersih, Allah mau kita sehat, Allah mau itu. Kan? Maka kita harus menjaga ini dengan niat memang menikmati apa yang Allah berikan buat kita. Nah, itu tujuannya. Ya. Nah kalau kita cari pendapatan yang baik, maka hindari 2 hal tadi saya bilang, sesuatu yang haram, yang Allah larang, dan juga jangan sampai yang saksi bahasan kita, riya
pamer-pamer, dan juga kita untuk sombong. Nah kalau haramnya beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat At-Tabarani dan Al-Bazzar, ini dinukil oleh Abdullah bin Sa'ad Al-Falih dalam kitab beliau. Judulnya sebenarnya akibat makanan haram bahasa Indonesianya ya. Jadi bahasa Arabnya fannaru aula bihi atharu aklul haram. Neraka lebih pantas bagi orang yang pendapatannya haram. Beliau menukil hadis yang masyhur riwayat Tabarani dan juga Al-Bazzar. Kata Nabi SAW, lan tazula kadama abdin yaumal qiyamati hatta yusalan arba'a. Tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. An umurihi fima afnah. Yang paling pertama umurnya di mana dihabiskan. Waktu antum habiskan di mana. Bermanfaat atau tidak. Allah akan tanya nanti per detiknya. Yang kedua wa an syababi fima ablah. Masa mudanya di mana dia habiskan. Di mana dia masih sehat, matanya masih terang, ya tulang-tulangnya semua masih kuat. Orang kalau tua kan matanya rabun, badannya melemah. Ya, di masa muda ditanya, di mana kamu habisin? Pada ketaatan atau bukan? Makanya saya paling tidak setuju teman-teman sekalian kalau ada yang mengatakan, masih muda, mumpung muda nikmati. Nikmati apa? Buat dosa, ganggu orang, ya, mabuk-mabukan, dalam maksiatan Allah. Ini keliru, justru masa muda dipakai untuk ketaatan. Ya. Jadi kalau anak-anak muda kadang-kadang pergi pengajian dianggap aneh. Harusnya tidak aneh, itu yang bagus. Ya. Masa yang hadir di pengajian sudah 90 tahun, sudah sebentar lagi mau mati. Kan gitu. Baru mau belajar agama. Kata Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Tidak ada seseorang yang paling buruk saya pernah lihat dibandingkan orang tua bodoh dalam agama. Mana dia dari masa mudanya. Nanti tua baru mau baca Quran? Enggak, sekarang mumpung masih muda. Yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan tentang hartanya, ya di mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Nah ini akan ditanya hari kiamat. Saya pernah jelaskan, saya ingatkan kembali. Jadi dalam pendapatan harta ini ada 4 manusia, 4 golongan manusia. Yang pertama yang paling baik, sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Antum kerja cari nafkah halal, antum biaya keluarga, tadi yang dalam hadis ya, biaya orang tua, biaya anak, biaya istri, biaya kebutuhan antum, sedekah, itu paling baik. Sumbernya halal, keluar pada halal. Yang kedua, ini buruk. Buruk sebagian, bagus sebagian. Yaitu pendapatan halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Antum kerja halal, tapi dipakai zina, dipakai judi. Setengahnya pendapatan halalnya waktu kerja bagus, berpahala. Tapi dikeluarkannya pada yang haram jadi dosa. Ini tetap akan ditanya, makanya dikatakan kata Nabi SAW tentang harta dari mana pendapatan, di mana keluarkan. Nah ini kan penting. Berarti bukan hanya dari mana saya dapat, tapi dipakai untuk apapun akan ditanya. Yang ketiga ini dosa. Dibalik dari yang kedua tadi. Ini pendapatan haram, tapi dipakai untuk halal. Hasil korupsi, hasil manipulasi dipakai umroh. Atau kasih orang tua, sedekah, nggak diterima. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada seseorang hamba yang bersedekah dari harta haram kecuali akan menambah hukuman Allah padanya. Nah, begitu koruptor-koruptor pada biayain orang umroh haji, tambah dosa aja buat dia. Ini buruk. Yang keempat, orang yang paling buruk, sumbernya haram, keluar pada haram, hasil curian dipakai zina. Nah ini orang yang paling buruk. Jadi jadilah golongan pertama, pendapatannya halal, keluar juga pada yang halal. Kemudian yang keempat yang ditanya, wa an ilmihi madza amila fi. Dan tentang ilmunya dia gunakan untuk apa. Seorang muslim teman-teman memang wajib peduli dengan masalah pendapatan halal atau haramnya. Bahkan Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi, aku tidak pernah memasukkan sesuap makanan ke mulutku kecuali aku pastikan dari mana sumbernya halal atau tidak. Bahkan beliau mengatakan dalam riwayat lain, dalam athar lain, dari mana saya masukkan halal atau tidak dan bagaimana saya keluarkan. Mengeluarkan saja maaf di WC harus di tempat yang tidak syubhat. Begitu saat telitinya radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengingatkan memang akan ada keadaan umat ini di akhir zaman. Dalam hadis Bukhari kata beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang zaman nanti, ya, banyak manusia atau umat Islam ini tidak peduli lagi dari mana sumber pendapatannya, apakah halal atau haram.
Nah kalau ada yang bertanya, lalu apa masalahnya Ustadz kalau dari sumber haram? Banyak sekali. Yang pertama, hilang keberkahan daripada pendapatan itu. Sebanyak apapun pendapatan antum selama haram tidak ada keberkahan. Apa makna berkah? Cukup. Biar kita punya pendapatan ratusan juta, tapi nggak ada, tiba-tiba aja habis, nggak tahu kemana. Tapi kalau keberkahan, pendapatan cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, tapi berkah, artinya Allah SWT berikan kecukupan. Ada orang hidup sama 2 anaknya, 3 anaknya, istrinya ada, mertuanya kadang-kadang datang, bisa dibiayai dari uang itu, ada keberkahan. Itu yang paling pertama. Itu diangkat daripada sabda Nabi SAW, beliau angkat dalam bukunya ya, al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. 2 orang yang sedang transaksi jual beli, ya itu punya pilihan untuk melanjutkan transaksi atau putus atau tidak lanjutkan selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau dua-duanya jujur dan transparan, burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan berkahi di transaksi mereka. Antum kalau jual motor, pernah tabrakan, ditanya, pernah tabrakan enggak? Pernah. Cuma saya sudah bawa ke bengkel, coba lihat aja. Sudah baik kok. Enggak masalah. Jangan bilang, oh enggak pernah tabrakan. Padahal sudah 3 kali tabrakan. Maka itu tidak akan terjadi transaksinya. Orang cuma ambil nomor telepon, pergi enggak transaksi. Wa in katama wa kadaba, kalau seandainya dua-duanya menyembunyikan dan berdusta, muhikat barakatu bai'ihima, akan diangkat keberkahan transaksinya. Kemudian yang kedua, tidak akan diterima doanya. Dia panjatkan bagaimanapun kalau pendapatannya haram tidak diterima. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sebuah riwayat At-Tabarani, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki sumber pendapatanmu, makananmu harus halal, maka doamu akan diijabah. Salah satu kelebihan Sa'ad radhiyallahu anhu adalah beliau mustajab doa. Beliau mustajab doa. Tentu banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah ini, saya ringkaskan. Kemudian juga beliau mengangkat sebuah riwayat tentang masalah haji dan umrah. Walaupun hadis ini diriwayatkan Tabarani masih diperselisihkan ulama. Ada yang melemahkan, ada juga yang menghasankan. Kata Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu hajan binafaqatin thayyibah. Kalau seandainya seseorang keluar pergi haji, menggunakan pendapatan yang baik, yang halal. Wa wada'a rijlahu fil gharzi. Dan dia mulai meletakkan kakinya di jalan yang dia mau melangkah untuk pergi haji. Fanada labbaik Allahumma labbaik. Lalu kemudian mulailah dia membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Nadahu munadin minas sama'. Maka akan ada seruan dari satu malaikat di langit yang berkata kepadanya, labbaika wa sa'daik. Ya, panggilanmu telah dijawab, ya. Dan kebahagiaan akan engkau dapat, zaduka halal. Bekalmu halal, warahilatuka halal, tungganganmu juga halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu akan mabrur, ya, dan tidak akan ditolak. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, dan kalau seandainya dia keluar pergi haji, umrah masuk dalamnya dengan pendapatan haram, fa wada'a rijlahu fil gharzi, lalu dia letakkan kakinya, pijakan di tanah yang dia ingin menuju ke Mekah, fanada labbaik. Kemudian dia mulai ucapkan talbiyah labbaik. Maksudnya ya Allah aku jawab panggilanmu. Nadahu munadi minas sama. Maka akan dia diseru oleh seorang pemanggil atau malaikat dari langit mengatakan la labbaika wala sa'dik. Tidak akan dijawab panggilanmu ini dan juga tidak ada kebahagiaan untukmu. Zaduka haram. Pendapatanmu haram. Wa nafakatuka haram. Juga pendapatanmu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak akan pernah, ya, diterima. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraku lahu fi. Tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkan dengan diberikan keberkahan. Maksudnya tidak akan ada keberkahan dari nafkah yang haram. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu min. Kalaupun dia sedekah tidak akan diterima darinya. Wala yatruku khalfa dhahri illa kana zadahu ilan nar. Dan tidak ada yang dia tinggalkan sebagai warisan kecuali hanya akan menambah, ya, langkah dia menuju ke neraka. Innallaha azza wa jalla yamhu sayyi bisayyi. Allah tidak akan pernah menghapus kesalahan dengan kesalahan, walakin yamhu sayyi'a bil hasan. Tapi Allah akan hapus dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Innal khabitha la yamhul khabith.
Ketahuilah keburukan tidak akan pernah membersihkan keburukan yang lain. Juga ada statement yang menarik yang saya selalu jadikan motivasi pribadi ya. Teman-teman bisa jadikan pegangan juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang pendapatan haram. Beliau mengatakan sungguh aku menolak 1/6 dirham. 1 dirham itu kecil sekali. Dibagi 6 lagi. Saya 1.000 rupiah dibagi 6 lagi. Ya. 150 rupiah atau 200 rupiah. Ini contoh saja. Ini istilah di masa itu dirham. Dan bukan berarti angkanya sama. Tapi ini contoh 1 dirham itu kecil sekali. 1/6 dirham. Dipecah lagi jadi 6. Ya. Sungguh aku menolak 1/6 dirham dari keharaman. Adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi menolak yang haram sedikit lebih baik di sisi Allah menurut Abdullah bin Umar dibandingkan kita sedekah dengan uang yang besar. 1/6 dirham yang ditolak haram lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 100.000 dinar atau dirham. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in mengatakan sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Nolak 1 dirham ini ditawarin kita tapi tidak jelas. Teman kantor tawarin transaksi yang tidak jelas apalah pendapatannya. Tapi kita ragu. Udah nolak itu lebih baik kata Abdullah bin Mubarak daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Kita tolak 1.000 rupiah haram lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada bersedekah dengan 600 juta rupiah misalnya. Itu statement para ulama salaf. Kemudian beliau mengatakan juga hati itu akan rusak dengan pendapatan haram. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana caranya agar hati bisa lunak? Mudah tersentuh. Kalau diingatkan gak boleh akhi, gak boleh ukhti, ini haram, jangan dilakukan. Lakukan ini karena ini baik. Bagaimana hati bisa lunak, bisa menerima itu? Beliau mengatakan dengan pendapatan yang halal. Jadi kalau ada masalah ini, rumah tangga sering ribut suami istri, anak nakal. Salah satu faktor yang harus kita teliti adalah sumber yang mereka makan halal atau tidak. Itu permasalahan. Jadi kalau halal itu, subhanallah harta halal tidak akan merusak apapun. Bahkan harta halal, biar antum lupa handphone antum satu tempat. Kalau itu halal, akan antum temukan kembali. Dengan izin Allah SWT akan kembali, selama itu halal. Kalau itu haram, biar kita simpan baik-baik, bisa Allah punya cara menghilangkannya. Juga beliau mengatakan hidup akan gelisah dengan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Tambah lagi ancaman-ancaman yang berat nanti dengan siksaan pada hari kiamat. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram maka neraka lebih pantas baginya. Dan sekian banyak tentu yang beliau sebutkan di sini dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Tadi saya bilang pendapatan harus halal dan kalau dia tidak akan atau dia akan terganggu kalau kita melanggar 2 hal, pendapatannya haram atau kita karena sombong dan pamer, ya, juga merendahkan orang lain. Bagi teman-teman yang pegang buku Al-Kabair, dosa-dosa besar kita, nanti bisa lihat dalilnya lebih panjang lebar dari halaman 17 sampai halaman 21 atau 23 tepatnya. Di halaman 21 atau di halaman 17 di situ diangkat tentang bahayanya orang-orang yang sombong secara umum, termasuk dalam masalah pendapatan dia. Jadi kalau Allah kasih kita pekerjaan, jabatan, mobil, rumah, apalah kelebihan fisik, kita selalu mengatakan alhamdulillah Allah amanahkan, alhamdulillah Allah berikan. Dan selama kita ditanya oleh orang berarti tidak masuk dalam masalah riya ya. Ini perusahaannya ya, ini pekerjaannya ya, ini begini ya. Kita ditanya gak ada masalah. Tapi kalau kita tidak ditanya lalu kita berbangga-bangga depan orang, ini yang masuk dalam ancaman. Perhatikan surah An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa 36, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam surah Luqman ayat 18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan juga suka membangga-banggakan diri. Dalam An-Nahl ayat 29, fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguh sangat buruk tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Dalam hadis Nabi SAW, la yadkhul jannata man kana fil qalbi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kemudian
Faqala rajul, salah satu laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasan. Bagaimana kalau seseorang suka kalau dia pakai sendal bagus, sepatu bagus dan dia pakai baju yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, inna Allah jaminun yuhibbul jamal. Allah indah, suka keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa gamtun nas. Sombong itu maksudnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi dari saya bilang gak apa-apa kita kalau pakai baju bagus, baju bersih, itu malah bagus menikmatinya. Tapi selama kita tidak sombong, maka boleh saja. Kapan kita masuk bab sombong dan bangga-bangga, ini yang tidak boleh. Kemudian juga hadis Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak saya tunjukkan kalian penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Semua orang yang, maukah aku tunjukkan kalian penduduk neraka? Kata Nabi SAW, ketahuilah setiap orang yang selalu kasar tutur katanya dan sikapnya, sombong dan juga berbangga-bangga. Jadi ini jelas sekali dari dalil tentang masalah ini. Kemudian itu tentang masalah sombong kita tutup dengan berbangga-bangga atau ujub. Itu ada di halaman 20 sampai halaman 23. Ada hadis yang menarik di sini kita angkat, hadis ya, yang disebutkan dalam kitab Zuhud. Yaitu kata Nabi SAW, diriwayat tentang Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan al-halaku fithnain. Kebinasaan pasti akan terjadi pada dua. Al-kunut, putus asa, tidak mau lagi melanjutkan prestasinya. Wal-ujbu, dan berbangga-bangga. Terakhir dalilnya teman-teman sekalian yang ingin saya angkat adalah yang diangkat oleh beliau penulis dalam halaman 22. Sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalan-amalannya, maka Allah akan memperdengarkan atau mempermalukannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menampakkan amal-amalnya, dia pamer, maka Allah juga akan membongkar kedoknya pada hari kiamat. Karena kita tadi sudah bilang mencari rezeki itu adalah sesuatu yang halal. Maka dan kalau kita niatkan karena Allah akan jadi pahala, berarti dia ibadah. Nah, kapan seseorang menodai itu dengan justru berbangga-bangga dan sombong, maka berarti dia akan masuk dalam bab dosa tentunya. Baik, kita tutup dulu dengan sholat isya, baru kita buka tanya jawab insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la